Sudah menjadi kebiasaan waktu tinggal di Indonesia, setiap Natal pasti ada kastengel. Nah, kebiasaan ini masih terus terbawa-bawa setelah saya tinggal di Belanda. Padahal di Belanda sendiri, kue kastengel ini bahasa Belanda, kue kastengel sendiri bukan merupakan kue khas hari raya, juga bukan merupakan kue yang disediakan pada saat Natal. Kue kastengel di Belanda merupakan kue snack harian. Kedua kue ini sama-sama memakai bahasa Belanda. Ini kastengel dari Indonesia dan ini kastengel dari Belanda. Meskipun namanya sama, tapi bentuknya berbeda. Rasa antara kedua kastengel ini juga sangat berbeda. Suami saya yang orang Belanda justru lebih menyukai kastengel ala Indonesia, dan kastengel ala Belanda ini sama sekali tidak disentuh. Ya, suami saya kan biasanya ikut nimbrung di video. Kalau saya selesai masak atau bikin kue, dia biasanya ikut mencicipi juga. Kenapa suami saya yang asli Belanda malah lebih memilih kastengel ala Indonesia ketimbang kastengel ala Belanda? Nanti saya lanjutkan lagi setelah saya berkunjung ke tempat ini ya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Jangan heran kalau kebanyakan orang Belanda sendiri justru tidak mengunjungi tempat-tempat wisata kincir yang banyak dikunjungi turis-turis dari seluruh dunia. Ini karena di Belanda ada ribuan jumlah kincir yang tersebar di hampir setiap tempat di Belanda, dan kincir sudah merupakan bagian dari kehidupan keseharian masyarakat Belanda. Ini sama saja dengan kebanyakan orang Indonesia yang tidak mengunjungi objek wisata rumah panggung misalnya. Biasanya orang tidak lagi berwisata ke objek-objek yang sudah mereka lihat sehari-hari. Dan dalam masa corona ini, kincir-kincir ini ikut terkena dampaknya. Semua kincir ikut terkena lockdown. Biasanya di bawah kincir ada toko yang menjual produk-produk yang dihasilkan oleh kincir itu. Tapi sekarang semua kincir ditutup. Ini hampir jam 5 tapi sudah gelap ya di Belanda. Dan sekarang saya akan ke rumah dan bikin kue kastengel. Kastengel memang berasal dari bahasa Belanda. Kas artinya keju, stengel artinya batang. Jadi kastengel artinya batang keju. Nah, aslinya kastengel dari Belanda itu memang seperti batang keju ya. Jadi seperti ini, seperti batang, dan rasanya memang rasa keju. Oleh karena itu disebut batang keju atau kastengel. Nah, saya tanya suami saya, kenapa kok dia malah lebih memilih kastengel ala Indonesia ketimbang kastengel Belanda. Katanya kastengel ala Indonesia ini rasanya spesial, teksturnya lembut, tidak kering di gigitan, lumer di lidah, dan kejunya itu terasa sekali. Sedangkan menurut dia, kastengel ala Belanda ini rasanya terlalu asin, kering di gigitan, dan rasa kejunya itu kurang terasa dibanding kastengel Indonesia. Sebagaimana kebiasaan ibu, biasanya menurun pada anak. Kebiasaan ibu saya selalu membuat kue kering pada saat menjelang hari raya. Dan karena itu saya ketularan tradisi ibu saya, yaitu menyiapkan kue kering menjelang hari raya. Rasanya Natal belum lengkap kalau belum ada kue kastengel ini. Nah, berikut ini cara saya membuat kue kastengel. Ikuti terus videonya ya. Pertama-tama saya mencampur tepung terigu dengan tepung maizena, susu bubuk, bubuk vanili, dan sedikit garam. Kalau keju dan menteganya sudah cukup asin, tanpa menggunakan garam pun
tidak apa-apa. Semua bahan ini diaduk merata, kemudian sisihkan. Lalu saya akan memixer margarin dan rom butter. Sebelum dimixer, sebaiknya margarin dan rom butter ini disimpan di suhu ruangan paling tidak selama 30 menit. Margarin dan rom butter diaduk dengan kecepatan rendah sampai teksturnya halus dan warna adonannya berubah warnanya menjadi putih. Setelah adonannya tercampur merata dan berubah warna menjadi putih, kemudian saya masukkan kuning telur satu persatu. Juga telurnya sebelumnya disimpan di suhu ruangan, bukan telur dari kulkas. Adonan telur dan mentega ini jangan diaduk terlalu lama. Yang penting sudah cukup tercampur merata agar hasil kuenya nanti tidak gampang retak. Lalu saya masukkan keju parut. Ada jenis keju muda dan ada jenis keju tua. Di sini saya menggunakan jenis keju tua, tapi kalau tidak ada bisa diganti dengan keju crush. Keju parut dan adonan ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau mau menggunakan mixer boleh juga, tapi gunakan kecepatan rendah dan jangan terlalu lama. Selanjutnya, ke dalam adonan ini saya masukkan campuran bahan kering tadi, yaitu campuran tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, bubuk vanili, dan sedikit garam, tapi garam ini opsional ya. Tepung terigunya saya masukkan bertahap dengan cara diayak. Setiap kali tepung terigunya dimasukkan, kemudian langsung dicampur merata dengan adonan. Di sini tepungnya saya masukkan 4 tahap. Kita bisa mencampurnya dengan menggunakan sendok kayu, bisa juga menggunakan mixer, tapi gunakan kecepatan rendah dan jangan terlalu lama. Kalau adonan ini sudah tercampur merata dengan seluruh tepung dan tidak ada lagi bagian adonan yang lengket di loyang, selanjutnya adonan ini bisa didiamkan di kulkas selama 30 menit. Selanjutnya, adonan ini akan saya bentuk, tapi biar gampang, sebelumnya saya membagi adonan ini menjadi 3 bagian. Gilas adonan hingga mencapai ketebalan antara setengah sampai 1 cm. Di Belanda tidak ada yang jual cetakan kastengel. Jadi saya mesti memakai alat super canggih ini agar meskipun tidak punya cetakan, saya tetap bisa bikin kastengel. Untuk membentuk kue kastengel ini, saya mendesain dulu saya bikin dulu garis-garis halusnya agar nantinya mudah pada saat dipotong-potong menjadi bentuk kue kastengel. Setelah dipotong-potong, permukaannya saya olesi dengan kocokan 1 kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan minyak.
Kemudian permukaannya saya taburi keju parut secara merata. Sekarang, satu persatu potongan dipindahkan ke loyang untuk dipanggang di oven. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan dengan temperatur 160 derajat Celcius. Tapi, setiap oven punya pengaturan suhu yang berbeda. Sebaiknya tidak menggunakan suhu yang terlalu tinggi agar matangnya merata sampai ke dalam kue. Lamanya dipanggang tergantung tiap oven dan bisa bervariasi antara 25 sampai 35 menit. Setelah dari oven, kue ini harus benar-benar dingin sebelum disimpan di wadah kedap udara. Dan rasanya, kata anak-anak sekarang, enak bingit. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.